Sudah, Miss. Oke, ada yang susah nggak nih dari judulnya? Masih bisa sih dimengerti. Yang lain gimana? Jadi intinya tentang apa sih ini? Kata kuncinya di mana? Hire the struggle to hire substitute teachers. Jadi mereka naikin Iya. gaji dan menurunkan persyaratan. Susahnya mereka mencari naikin. substitute teachers. Iya, jadi jadi mereka gajinya menaikkan ditaikin. gaji, menurunkan persyaratan, ya, menurunkan persyaratan. Kenapa? Karena they struggle, sedang apa? Berjuang ya, meng-hire, memperkerjakan guru pengganti ya, substitute teachers ini. Kenapa butuh substitute teachers? Dari teks kenapa? Alasannya apa? Hah? Sebetulnya inti dari teks ini kan absent teacher ya, ketidakhadiran guru. Tapi ketidakhadiran di guru di sini itu maksudnya adalah kan banyak guru yang Retire. ya, ada yang pensiun, kemudian ada juga yang karena corona juga ada beberapa guru yang akhirnya tidak bisa kembali mengajar gitu ya, apa karena sakit ataupun meninggal. Nah, kelangkaan guru tersebut atau ketidakhadiran guru tersebut, nah itulah yang disebut dengan substitute teachers. Tapi ada polemik juga, substitute teachers-nya itu adalah akhirnya kan standarnya diturunkan kan? Nih, lowering job requirements-nya kan diturunkan. Nah, ini ternyata menimbulkan masalah baru lagi. Begitu. Oke, baiklah. Kita lihat ya, teman-teman. Ini kok nggak bisa scroll down ya? Oh ya. Nah, ini ya, sekolahnya di sana aja dia pakai partisi nih, teman-teman. Bisa lihat ya. Lihat ini saya ya, apa nih? Kursor. Iya, bisa. Terus pakai masker ya. Kalau anak saya sekolah udah PTM, tapi tidak seperti ini kan ya. Tidak ada partisinya. Nah, ini sebetulnya kata kuncinya nih. Absent educators. Oke, ada masalah nggak, teman-teman? Kalau kita melihat, sudah saya kasih itu ya, istilah-istilahnya di dalam pendidikannya. Iya, Bu. Bisa dilihat yang di Word-nya? Ada apa di situ di Word-nya yang pertama? Yang untuk bahan diskusi. Judulnya, Bu. Ya, tadi judulnya ya. Dari judul, kemudian yang kata kunci yang keduanya adalah ini, absent educators. Gitu ya. Oke, kemudian ada lagi shortage of ini. Nah, kelangkaan ya, kelangkaan daripada guru pengganti atau kekurangan ya, kekurangan guru pengganti. Nah, mungkin kalian nih nanti yang udah punya sertifikat ya, sertifikat guru ijazah S1, bisa juga nih ke sana nih. Ini di Amerika ya kasusnya ya, karena saya mengambilnya dari Time. Kalau yang kemarin itu ngambilnya dari British kan, yang Menteri Keuangan. Nah, di sini ada kata step in. Apa tuh step in? Kayak menggantikan nih. Step in di sini artinya mampir ya dia ya. Yang mampir adalah ini nih, pengawas, superintendent.
Nah, kita bisa bilang pengawas ya. Nah, dia mampir nih. Kemudian justru dia diharapkan bisa mengajar ya, bisa mengajar matematika in the weeks ahead untuk berapa minggu ke depan. Padahal maksudnya dia itu adalah mampir, tapi begitu mampir ke sekolah tersebut, nggak taunya malah ada shortage of substitute teachers. Nah, dia mau nggak mau harus mengajar gitu ya. Nah, middle school di sini apa? Jadi istilahnya beda ya teman-teman. Kalau di British Itu kayak English SMP. kita taunya junior high school, iya. Tapi kalau di Amerika mereka bilangnya adalah middle school. Jadi middle school ini ya ibaratnya kelas 6 SD sampai 15 tahun lah ya. Gitu. Nah, kemudian juga kepala sekolah mereka bilangnya adalah principals. Gitu. Oke, nah ini ya, certified itu artinya ya yang punya ijazah S1 gitu. Sekarang semua di Indonesia juga harus S1 ya? Iya, Bu. Nggak bisa yang di bawah S1 untuk mengajar. Oke, kemudian yang berikutnya adalah kata it's on all hands on deck proses. Nah, ini dia. Ini apa sih? Itu kayak semua terlibat gitu nih. Itu apa? Idiom atau apa tuh? It's all hands on deck proses. All hands on deck kayaknya iya ya, Bu, ya, kayak idiom. Ya? Nggak kedengeran ya, Grace? Kecil banget suaranya, Grace. Ya itu kayaknya idiom ya, Bu, yang Idiom. all hands on deck. Ya. Idiom. Maksudnya apa? Kalau di search ini butuh bantuan, semua jadi membantu gitu, Bu. Itu kan katanya staff-nya dia semua turun ikutan ngajar karena nggak ada. Oh, sebentar ya. Sebentar. Iya, idiom. Jadi gimana idiomnya? Itu miss situations that require everyone to work together. Ya, jadi lebih kepada apa tuh ya? Involvement of all member required. Ya, semua mesti bantuin. Bekerja sama gitu ya. Tolong itu dong. Oke, nah artinya memang mereka sedang butuh ya all hands on deck proses, semuanya jadi dikerahkan gitu loh, semua tenaga itu dikerahkan, semua upaya dikerahkan untuk menutupi ini kekurangan guru tadi ya. Kenapa? Karena di sini nih vacancies up, masih apa? Lowongan masih terbuka gitu maksudnya, vacancies up itu. Oke, berikutnya adalah berikutnya apa di sana?
Ada kata apa? Para professionals. Para profesional. Ya. Ada yang udah cari belum? Apa tuh para professionals? Nah, ini. Apa sih para professionals? Kayak orang yang profesional ya, Miss, tapi nggak license. Apa tuh para professionals? Jadi gini, dia tidak memiliki sertifikat gitu ya. License, ya license-nya nggak. Kayak shadow apa ya? Kayak guru, Kayak guru honor, Bu. asisten gitu ya. Guru Karena honor bukan, Bu. para itu kan artinya sebagian. Tapi dia bisa mengerjakan hal itu gitu. Cuma belum ada hitam di atas putihnya. Belum para profesional itu. Kayak gini ya, misalnya dia sarjana matematika, tapi gara-gara gara-gara struggle ini dia jadi kayak lintas ngajar gitu, jadi guru fisika gitu ya, Miss. Jadi dia bisa mengajar matematik walaupun dia tidak S1 matematik, kayak gitu loh, tidak punya ijazah S1 matematik. Jadi maksudnya gini, posisi-posisi yang kekurangan ya, selain school position, selain guru gitu ya, di sana juga ada bus drivers, ada juga yang para professional study, kemudian full time teachers ya, sama custodians. Nah, custodians ini kayak perawat itu, perawat panti jompo, terus kemudian perawat batita ya, bawah 3 tahun, balita bawah 5 tahun gitu. Jadi kan negara maju itu mereka penduduknya udah sedikit, kemudian dengan adanya corona beberapa akhirnya meninggal dunia ataupun sakit gitu ya, tidak berdaya. Nah, ini menimbulkan lowongan pekerjaan. Ya. Oke, nah ini kutipannya nih di sini dibilang, ya kan? During the pandemic, our staff at every level has experienced an unprecedented amount of stress, ya, impacting their mental health. Nah, terus dibilangin lagi di sini, unfortunately, we cannot safely operate schools with the staff and substitute shortages we are already seeing in our data. Jadi seperti itu. Beruntung ya kita guru itu memang sebenarnya profesi yang yang nggak ada matinya, tetap dicari orang. Selama ada manusia ya mereka membutuhkan pendidikan, membutuhkan makan, tempat tinggal, kesehatan. Nah, 4 itu tuh yang benar-benar dibutuhkan oleh manusia. Kalau misalnya seperti hiburan gitu ya, itu kan kebutuhan yang tersier kan, bukan kebutuhan yang primer. Oke. Nah, ini yang tadi sempat saya singgung ya, low pay, high risk. Gitu. Ketika kita menurunkan standar guru, nah akhirnya menimbulkan masalah baru. Karena sebetulnya orang yang dipekerjakan ini kalau dalam situasi yang normal dia tidak akan diterima. Tapi karena situasinya seperti ini, akhirnya diturunkanlah persyaratan untuk menjadi guru tersebut ya.
Bunda kalau pengen ini. Jadi kalau saya ke ini wahid pilih kalian sama dia, mas pilih dia. Ada tulisin. Nah, ini tadi ya gambar superintendentnya tadi ya, supervisorsnya. Oke, tinggal 2 menit lagi ya. Nah, teman-teman coba di rumah latihan sendiri ya untuk menerjemahkan. Nanti minggu depan kita diskusi. Yang susah yang mana gitu. Dari teks ini untuk diterjemahkan. Apakah susahnya itu dalam bentuk kalimat, apakah dalam ungkapannya, atau dalam frasa. Gitu, ya. Jadi nanti setiap mahasiswa nanti akan saya tanya minggu depan apa kesulitannya. Gitu. Jadi hari Kamis depan ya. Nah, hasil dari latihan kalian menerjemahkan itu dimasukkan aja ke dalam ini ya, GC. Nanti saya kasih perintahnya ya di sana ya. Terus kalian posting dengan hasil daripada terjemahan kalian. Nah, minggu depan saya tinggal diskusi aja kesulitannya itu ada di mana, Oke, bisa dipahami teman-teman hari ini perkuliahannya? Teks yang ini ya, Bu. Teks Ya? ini yang diterjemahin. Kenapa? Teks ini yang diterjemahkan. Teks yang ini yang diterjemahkan, betul. Masing-masing ya, Bu. Iya, individual, masing-masing. Nah, supaya saya bisa tahu kesulitannya itu ada di mana. Baik, Bu. Oke ya, soalnya udah 1 menit lagi nih akan habis. Tapi nggak terlalu banyak kesulitan kok ya. Cuma lebih familiar aja dengan teks yang reporting karena ini sebetulnya ada di koran dan di ini kan, di koran atau di majalah ya, Time ini. Ya, kalau di Indonesia jadi Tempo. Tempo kan juga ada koran sama ada magazine-nya ya. Nah, itu bahasanya adalah bahasa reporting memang. Lebih kepada laporan gitu ya, bukan yang argumentasi gitu. Kalau argumentasi, nah itu biasanya academic reading. Oke, nanti